Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi dari program studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Metodologi Riset dan Penulisan Ilmiah Sistem Informasi. Secara garis besar, presentasi ini akan membahas bagaimana sistem manajemen inventory otomatis pada platform e-commerce B2B yang berjalan saat ini, permasalahan apa saja yang dihadapi, kemudian solusi yang diusulkan menggunakan kombinasi Apache Kafka dan algoritma LTSM. Sebelum masuk ke pembahasan teknis, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu latar belakang masalah ini. Dalam platform e-commerce B2B atau business to business, manajemen stok merupakan tulang punggung operasional karena platform ini melayani ribuan transaksi setiap harinya. Karakteristik transaksi B2B berbeda dengan B2C karena volume pesanannya jauh lebih besar dan dinamis, sehingga menuntut pembaharuan data yang cepat dan akurat di setiap titik supply chain. Namun, sistem yang umum digunakan saat ini mengandalkan batch processing, yaitu pembaharuan data dilakukan secara berkala, bukan secara real time. Akibatnya, data yang ditampilkan sistem tidak selalu mencerminkan kondisi stok yang sebenarnya. Keterlambatan pembaharuan data ini berdampak pada munculnya selisih stok, kesalahan dalam proses fulfillment pesanan, hingga kerugian finansial bagi pelaku bisnis. Gambaran sistem existingnya yaitu saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja sistem inventory existingnya, yaitu sistem yang umumnya berjalan saat ini melalui 6 tahapan berikut. Yang pertama, input data stok. Supplier menginput data ketersediaan stok ke dalam sistem baik secara manual maupun melalui sistem ERP. Kedua, data tersebut disimpan di database pusat secara terpusat. Ketiga, sistem melakukan batch processing, yaitu pembaharuan stok dilakukan secara berkala atau terjadwal, misalnya setiap beberapa jam sekali. Keempat, ketika ada purchase order, buyer mengajukan pesanan berdasarkan data stok yang tersedia pada sistem saat itu. Kelima, stok dilakukan setelah proses batch berikut berjalan, sehingga ada jeda waktu antara transaksi terjadi dan data diperbaharui. Dan keenam, sistem menghasilkan laporan di mana keputusan restock masih dilakukan secara manual oleh manajer gudang. Pada slide ini tampilkan diagram alir sistem yang telah saya jelaskan sebelumnya. Diagram ini saya rujuk dari paper milik Tang, Chow, Lau dan Zeng yang dipublikasi pada tahun 2003 di jurnal Applied Science dengan judul yang membahas peramalan inventory berbasis kecerdasan buatan untuk otomatisasi layanan e-commerce lintas batas. Paper tersebut mendeskripsikan secara detail bagaimana sistem manajemen inventory e-commerce yang berjalan saat ini bekerja. mulai dari alur pengumpulan data, pemprosesan pesanan, hingga keterbatasan metode konvensional dalam menangani data yang sangat banyak atau intensif. Permasalahan sistem existingnya, berdasarkan cara kerja sistem existing tadi dapat diidentifikasi 3 masalah utama. Permasalahan pertama adalah data latency. Pembaharuan stok tidak berlangsung secara real time karena sistem batch berjalan dalam interval waktu tertentu, bisa per jam atau bahkan per hari, sehingga kondisi stok yang sebenarnya tidak segera tercermin dalam sistem. Permasalahan kedua adalah ketidakakuratan data stok. Hal ini muncul karena adanya selisih antara data yang tercatat di sistem dengan kondisi fisik barang di gudang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan overselling, yaitu menjual barang yang sebenarnya sudah habis, atau stok yang tidak terdeteksi, sehingga integritas data menjadi diragukan untuk pengambilan keputusan. Permasalahan ketiga adalah ketidakmampuan prediksi permintaan. Sistem existing umumnya hanya mengandalkan intuisi atau aturan statis, sehingga prediksi kebutuhan stok kurang akurat dan rentan terhadap lonjakan atau penurunan permintaan
yang terjadi secara mendadak. Ketiga permasalahan tadi bukan hanya masalah teknis, tapi memiliki dampak langsung terhadap kinerja bisnis yang dapat dilihat dari 4 indikator berikut. Yang pertama, order fulfillment mengalami penurunan karena keterlambatan pemenuhan pesanan akibat data stok yang tidak akurat. Kedua, inventory turnover atau perputaran persediaan menjadi kurang optimal karena proses restock yang dilakukan secara manual. Ketiga, customer satisfaction atau kepuasan pelanggan menurun akibat terjadinya stock out dan keterlambatan pengiriman. Keempat, biaya operasional justru meningkat karena adanya biaya penyimpanan dan distribusi yang tidak terencana dengan baik. Dari sinilah muncul agensi untuk segera menyelesaikan permasalahan ini melalui sebuah solusi yang baik. Untuk menjawab permasalahan tersebut, saya mengusulkan sebuah metode berupa arsitektur event driven yang berbasis Apache Kafka dan LSTM. Sistem usulan ini terdiri dari dua lapisan utama yang saling terintegrasi satu sama lain. Lapisan pertama adalah Apache Kafka yang berperan sebagai real-time processing layer. Kafka berfungsi sebagai event streaming dan message broker yang kemungkinan pembaruan stok dilakukan secara real time, di mana setiap transaksi yang terjadi akan menghasilkan sebuah event yang langsung diproses oleh microservices terkait. Untuk lapisan kedua adalah STSM Neural Network yang berperan sebagai Intelligent Forecasting Layer. LSTM merupakan model deep learning berbasis long short-term memory yang digunakan untuk memprediksi permintaan stok di masa depan berdasarkan data historis transaksi. Kedua lapisan ini terintegrasi secara menyeluruh sehingga membentuk suatu sistem yang saling melengkapi. Pada slide ini saya akan menjelaskan lebih detail bagaimana cara kerja layer real time menggunakan Apache Kafka. Apache Kafka berperan sebagai message broker atau event bus yang menerima event transaksi dari berbagai sumber. Setiap event yang masuk kemudian didistribusikan ke beberapa microservice secara paralel. Microservice pertama adalah inventory service yang bertugas melakukan update stok secara real time. Yang microservice yang kedua adalah order service yang proses forecast dari buyer. Dan microservice ketiga adalah analytic service yang menyediakan dashboard monitoring untuk memantau kondisi sistem secara keseluruhan. Yang ketiga, microservice ini berkomunikasi melalui beberapa Kafka topik, yaitu inventory event, order event, analytic stream, sehingga setiap perubahan data dapat berlangsung tersinkronisasi ke seluruh bagian sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja layer STM untuk demand forecasting yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, sistem mengumpulkan data historis berupa data transaksi dan stok di masa lalu yang akan digunakan sebagai input untuk model. Yang kedua, dilakukan training LSTM, di mana model LSTM dilatih menggunakan sekuen data time series penjualan tersebut. Yang ketiga, model yang sudah dilatih digunakan untuk melakukan prediksi stok, yaitu memprediksi kebutuhan stok untuk periode berikutnya baik harian maupun mingguan. Data tahapan keempat, berdasarkan hasil prediksi tersebut, sistem akan melakukan reorder otomatis, yaitu membuat forecast order secara otomatis ke supplier jika prediksi stok mendekati ambang batas kritis. Diagram alir sistem susulannya pada slide ini tampilkan diagram alir dari keseluruhan sistem usulan yang menggambarkan bagaimana layer Apache Kafka dan layer LSTM bekerja secara terintegrasi, mulai dari terjadinya transaksi, pemprosesan event secara real time hingga proses peramalan dan reorder otomatis ke supplier. Pada bagian ini saya akan menjelaskan keunggulan Apache Kafka. Keunggulan pertama yaitu real time processing. Pembaruan data stok dapat berlangsung dalam hitungan milidetik dengan latensi rendah hingga di bawah 10 milidetik per event. Selain itu, beberapa konsumen dapat membaca event secara paralel sehingga tidak ada lagi penundaan akibat batch processing. Keunggulan kedua adalah high scalability.
Kafka mampu mendukung jutaan event per detik dan dapat melakukan horizontal scaling dengan menambah broker node sesuai kebutuhan. Kafka juga melakukan partitioning beban kerja secara otomatis sehingga sangat cocok untuk platform B2B dengan volume transaksi yang tinggi. Yang ketiga adalah fault tolerance. Kafka melakukan replikasi data antar broker untuk menjaga keandalan sistem sehingga tidak ada single point of failure. Data yang sudah masuk jika bersifat persisten artinya tidak akan hilang dan dapat melakukan auto recovery jika terjadi kegagalan pada salah satu node-nya. Untuk keunggulan selain Apache Kafka, algoritma LSTM juga memberikan beberapa keunggulan yang signifikan yang dapat dilihat dari indikator berikut. Pertama, akurasi prediksinya tinggi dengan tingkat akurasi mencapai lebih dari 95%. Hal ini memungkinkan karena LSTM mampu mempelajari pola temporal jangka panjang dan dari data historis transaksi sehingga menghasilkan prediksi stok yang sangat akurat. Yang kedua, mengurangi stock out hingga 60%. Dengan prediksi permintaan yang akurat, sistem dapat melakukan reorder tepat waktu sehingga kondisi kehabisan stok dapat diminimalkan. Ketiga, mengurangi overstock hingga 45%. Model LSTM membantu mencegah pemesanan barang secara berlebihan yang biasa menyebabkan biaya penyimpanan tinggi serta risiko produk menjadi kadaluarsa. Yang keempat yaitu efisiensi biaya meningkat hingga 30%. Kombinasi dari berkurangnya stock out dan overstock ini pada akhirnya menghasilkan efisiensi biaya operasional yang signifikan bagi bisnis B2B. Justifikasi dari jurnal berpopulasi internasional yaitu untuk memperkuat usulan ini. Saya merujuk pada penelitian dari Rong dan Vinay yang publikasi tahun 2024 di Journal of Organizational dan End User Computing. Penelitian tersebut membahas bagaimana teknik deep learning digunakan untuk meningkatkan akurasi prediksi serta mengatasi keterbatasan metode tradisional dalam menangani pola permintaan yang kompleks dan data berskala besar pada manajemen rantai pasok. Pada slide ini saya akan jelaskan bagaimana Apache Kafka dan LSTM bekerja secara terintegrasi dalam satu siklus otomatis yang disebut closed loop automation yang terdiri dari 6 tahapan berikut. Yang pertama, terjadi perubahan stok di mana setiap transaksi menghasilkan event stok yang baru. Kedua, event tersebut masuk ke tahap Kafka processing dan diproses secara real time oleh Kafka broker. Yang ketiga, data dari proses tersebut dikumpulkan sebagai data historis yang akan disimpan untuk keperluan pelatihan model. Keempat, data historis ini digunakan dalam tahap prediksi LSTM di mana LSTM memprediksi kebutuhan stok ke depannya. Yang kelima, berdasarkan hasil prediksi tersebut, sistem melakukan reorder otomatis yaitu mengirim purchase order secara otomatis ke supplier. Yang keenam, tahap inventory di mana stok diperbarui kembali dan siklus ini akan terus berulang secara otomatis. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kombinasi antara Apache Kafka dan LSTM mampu mentransformasi manajemen inventory B2B secara end-to-end melalui 4 poin berikut. Yang pertama, sistem ini mampu mengatasi keterlambatan data. Yang kedua, akurasi inventory meningkat karena adanya sinkronisasi real time antara data transaksi dan database. Yang ketiga, prediksi permintaan lebih baik karena STM mampu mempelajari pola historis yang kompleks. Yang keempat, otomatisasi end-to-end karena adanya closed loop antara Kafka dan STM yang mengotomasi seluruh siklus inventory. Referensi utama yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama adalah yang membahas mengenai manajemen inventory berbasis kecerdasan buatan dan peramalan permintaan yang berasal dari Tang dan kawan-kawan pada tahun 2003. Kemudian referensi yang kedua adalah dari Rong dan Vinay tahun 2024 yang membahas mengenai arsitektur event driven untuk sinkronisasi inventory secara real time pada platform e-commerce B2B, dipublikasikan di Journal of Organization and End User Computing. Kedua referensi ini menjadi landasan teori sekaligus justifikasi ilmiah bagi sistem yang saya usulkan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya.